Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini disebut dengan kitab Arba'in, 40. Isi hadisnya sebetulnya bukan 40, tapi 42. Oh, tapi kebiasaan orang Arab tidak mengapa menyebut 42 disebut 40. Tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Ya itulah kebiasaan orang Arab. Ini dalam hal-hal seperti ini, bukan dalam hal menghitung duit. Kalau menghitung duit 42 disebut 40 tetap tidak boleh. Dan kitab Arba ini sebetulnya banyak sekali. Ya, mulai dari Abdullah bin Mubarak, ya, kemudian ada Hasan bin Sufyan An-Nasai, Al-Ajuri, Ad-Daruqutni, dan sebagainya. Latar belakang beliau mengumpulkan hadis ini adalah salah satunya hadis man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan. Siapa di antara umatku ini yang hafal 40 hadis min amri diniha, dari perkara agamanya, yub'atsu yaumal qiyamati faqihan aliman, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang faqih. Faqih itu orang yang mengerti urusan agama, faham. Aliman sebagai orang yang alim. Hadis ini banyak yang meriwayatkan, tetapi semua riwayat kata beliau itu adalah dhaif. Ada riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Kalau hafal 40 hadis, aku nanti menjadi pemberi syafaat, ya, dan saksi bagi dia. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud misalnya, masuklah dari pintu surga dari manapun engkau kehendaki. Akan ditulis dia pada rombongan para ulama, ya, dan dikumpulkan dalam rombongan orang-orang yang mati syahid. Jadi ini salah satu yang memotivasi beliau mengumpulkan hadis arba'in. Dan terkait hadis dhaif, boleh menyampaikan untuk urusan yang sifatnya fadailul amal. Mahmud Tohan di dalam kitab beliau, Taisir Mustalahil Hadis, pada halaman 80 beliau mengatakan, ya juzu inda ahlil hadis wa ghairihim riwayatul ahadis ad-dha'ifah. Boleh menurut ahli hadis dan selainnya untuk meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Wa tasahul fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha, dan mempermudah di dalam sanad-sanadnya tanpa menjelaskan kedhaifannya. Jadi kalau hadis dhaif disebutkan tidak usah terlalu dipermasalahkan, asal itu hadis terkait fadilah amal. Bi khilafil ahadis al-mawdu'ah, berbeda dengan hadis palsu. Fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wad'iha. Tidak boleh meriwayatkan hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Kalau sekedar lemah maka tidak mengapa. Ada syaratnya dua. Yang pertama, Allah tata'allaku bil aqaid. Tidak berkaitan dengan akidah, maka boleh. Kemudian yang kedua, Allah yakun fi bayanil ahkami syar'iyyah mimma yata'allaku bil halal wal haram. Tidak berkaitan dengan penjelasan hukum syara' yang terkait halal dan haram. Jadi kalau meriwayatkan hadis dhaif asal bukan dua hal tadi, itu tidak terlalu bermasalah. Membolehkan para ulama ahlul hadis itu. Kemudian yang menarik, Imam An-Nawawi ketika menulis ini, beliau katakan di dalam muqaddimah itu, waqad istakhartullaha ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan. Sesungguhnya aku telah beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengumpulkan 40 hadis ini. Ini yang mungkin patut kita garis bawahi. Kitab hadis arba'in ini kan kitab tipis sekali. Ya, kitab kecil. Ya. Mungkin kalau disebut bukan kitab tapi kutaib, ya, kitab kecil. Tetapi untuk urusan ini, beliau sampai istikharah. Memilih itu. Ini adabnya ulama terhadap ilmu. Ya, tidak sembarangan. Kita kadang menggarap disertasi pun lebih mengandalkan pikiran sendiri. Mau milih jodoh pun kadang nggak istikharah dulu. Padahal itu yang
yang lebih berat. Ini beliau hanya untuk nulis kitab kecil, beliau istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Padahal beliau itu riyadhah atau usahanya di dalam agama ini juga luar biasa. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini adalah kitab Arba'in ini walaupun kecil tapi memuat banyak ya. Seluruh perkara-perkara agama itu termuat di situ, di cabang-cabangnya. Dan karena itulah maka belasan kitab itu telah mensyarah atau menjelaskan kitab Arba'in An-Nawawi ini. Jadi kalau mau membaca lebih jelas itu bisa membaca kitab syarahnya. Mulai tahun 702 Hijriah itu ada sudah namanya Ibnu Daqiq Al-Id. Itu mensyarah kitab Arba'in Nawawi. Kemudian 795 Hijriah ada ulama besar mazhab Hambali namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menulis kitab ya, judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam, juga merupakan syarah kitab Arba'in An-Nawawi. Tapi beliau tambahi lagi ya, 8 hadis sehingga menjadi 50 hadis. Yang hadis pertama sampai hadis ke-42 itu hadis Arba'in An-Nawawi. Juga banyak puluhan kitab-kitab yang lain sampai juga dengan kitab para penulis sekarang banyak sekali kita lihat bagaimana syarah Al-Arba'in An-Nawawi.